Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Di belakang gua ini ada Vespa. Sebenarnya ini rare loh. Sebenarnya ini langka banget. Cuman nggak tahu kenapa dia di Indonesia ini tuh kurang pop up. Mungkin karena gua udah nggak punya lagi kali ya. Oke, mendekat kameramen. Ini adalah Vespa Viatka, atau kalau di serinya itu Viatka juga punya seri kayak ada VBB gitu ya. Ini masuknya seri VP 150 kalau gak salah ya, VP. Jadi dia VP. Ini skuter lansiran Rusia. Dia menduplikasi nih. Ada yang bilang menduplikasi, ada yang bilang dia nyolong blue screen-nya Vespa GS. Tapi satu hal yang pasti, dia kalah sama gugatan pengadilan di Eropa yang digugat oleh Itali, bahwasanya ini nyontek gitu. Akhirnya dia stop produksi. Ini sekitar tahun 1956 up ya. 1960 juga masih ada nih. Tuh. Gue pernah punya dulu. Ini gambar yang punya gue. Nah, itu dia. Makanya gue agak, kalau bahasa Jawanya apa ya, kelingan, keingetan. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita bacotin ini Vespa dari depan sampai belakang. Karena Vespa lo bacot gue. Vespa Rusia ini, namanya juga Rusia ya. Mungkin teman-teman tahu kendaraan Rusia yang jeepnya tuh. Betul, gas. Itu platnya tuh tebel banget tuh. Nah sama nih, skuternya juga punya plat yang tuh, dia tebel banget, kaleng banget. Dan kalau gue lihat, kebetulan gue pernah menelanjangi gitu ya. Dulu gue mau cerita spill dikit. Dulu karena literasi masih sedikit, jadi Vespa Gambot gini, gue bilangnya Vespa Gambot, skuter Gambot lah, karena bukan Vespa ya. Vespa Gambot ini, skuter Gambot ini sempat dibilang, wah repro. Akhirnya gue saking keselnya nih, karena nggak punya literasi, itu Vespa, padahal itu catnya orisinil gitu, ada kemungkinan cat orisinil terus gue cat. Dulu sempat musim two tone. Kalau teman-teman yang main lama di Vespa pasti sempat ngalamin Vespa yang dicat dua warna. Satu warna bodinya warna apa, tepongnya warna apa gitu. Nah, karena pada bilang itu repro, akhirnya gue kesel, gue bakar, gue keletekin tuh semua tuh, jadi sampai bener-bener kaleng. Nah, tapi dari situ gue jadi dapat pengetahuan bahwasanya untuk pengelasan dari cantuman-cantumannya dari Vespa Viatka atau skuter Rusia ini, itu memang agak nggak lebih halus bahasanya ya, atau bahasanya lebih kasar dari buatan Itali. Jadi dicantumannya kayak mungkin biar lebih kuat kali ya, karena platnya tebel. Ini teman-teman masih bisa ngeliat nih, nih kalengnya, ini natnya nih, nat las-lasannya tuh. Kalau bahasa gue nya mah geradakannya tuh, ya kan. Ini kalau diraba nih ya, mungkin kalau kami dari kamera nggak kelihatan, tapi kalau diraba nih, ya kan kayak uangnya ya, diraba, diterawan, dikodok. Nah nih. Dilihat, diraba, diterawan. Tuh, las-lasannya juga teman-teman bisa lihat nih sebelah sini. Nih, las-lasannya tuh. Las tembaknya apa istilah dalam per welding, istilahnya apa ya? Dia las tembaknya cantumannya tuh tebel-tebel. Gede-gede banget. Oke, kita mulai dari depan. Nah, ini dia nih. Ini spakbornya bener. Spakbornya orisinil, tebel banget. Ada listnya di sini dikit, manjang. Dia gede banget. Klaksonnya era 50-an, cuman punya gua waktu itu nggak pakai ini. Logonya kayak begini. Nah, ini dia nih. Ini kalau ini bikinan baru nih. Ini bikinan baru. Nah, ini ada ininya nih. Punya gua waktu itu nggak ada. Gambarnya tuh bintang, ya kan? Bintang. Bannya dia pakai ban 10. Ban udah pakai jam 10 karena dia memang mengadopsi atau menyontoin dari GS Fiat 150. Nah, yang unik dari skuter ini itu dia batoknya gede banget. Terus handlebarnya, stangnya nih dia lebar. Tuh, batoknya gede banget, bagolnya tuh bagol yang bulat.
Jadi kalau bagol sprint itu kan dia agak mengkotak, tapi dia memang bulat banget dan speedometernya tuh. Gua nggak pakai kacamata lagi tuh. Coba kameramen di zoom tuh, ada bahasa gitu dah. Oh, bahasa Rusia itu. Bahasa Rusia. Cara peketek gitu, pokoknya gitulah. Nah, cuman yang punya gua dulu, kalau ini kan dari kiri ke kanan gini kan. Kalau punya gua dulu tuh kebalikannya justru. Sayang zaman dulu gua nggak muta-muta sih ya. Jadi nggak ini gitu. Gua nggak sempat videoin sampai detail kayak sekarang gitu. Mungkin nah, cuman ini kalau yang dari gua lihat punya gua nggak gini soalnya ya, teman-teman ya. Ini unik banget, beda sama yang gua punya dulu. Kalau punya gue untuk selongsongnya masih mengadopsi kayak tuasan gas. Kalau ini kan udah pakai kayak gini nih, kayak gas spontan ini ya. Kayak gas spontan nih. Kalau punya gua dulu masih kayak make selongsong Vespa gocapan. Jadi dia kabelnya masuk ke dalam, meluntir ke dalam. Dia ketarik, dia muter tuh di dalam. Jadi pentilannya dari sling gas itu masuk ke dalam gitu. Kalau punya gua dulu waktu dulu. Ini agak beda sedikit ya. Agak beda sedikit di sini. Ini di chrome. Harusnya warnanya senada body waktu punya gua gitu. Nah, ini kabelnya masuk ke sini dan yang unik teman-teman lagi dia nggak ada kunci setang, dulu gua ngakalin biar aman. Dulu gue juga ada, walaupun zaman dulu gue juga udah memproteksi Vespa gue ya, gue bikin dudukan kunci di bawah, jadi kalau gua gembok standarnya nggak bisa keangkat. Nah, yang unik remnya dong, remnya dia udah model kayak gini nih, kayak gini nih. Kita coba kolong ke bawah ya. Kita coba kolong ke bawah. Kalau punya gue dulu dia pakai tuas. Nah, bener kan tuas? Tuh, cemong tangan gue dikit, nggak apa-apa deh ya. Kita harus total emang. Nah, tuh dia. Udah tuas begini tuh. Di sini. Sistem pengeremannya. Tuh. Ya, ini kita coba rem. Tuh. Modelnya begitu. Sistem pengeremannya. Unik. Karburator tuh, lihat sini, ini bensinnya nih, di sini bentukannya ya. Kita nanti buka. Nah, ini tangkinya kayak gini ya, agak sedikit berbeda dari yang gua punya dulu ya. Ini emang agak keras nih. Modelannya begini tuh tuasnya. Tuh. Waktu gua pegang dulu, mungkin kalau fotonya ada kelihatan ya. Kalau dari samping mudah-mudahan kelihatan ya foto yang punya gue. Punya gua kebetulan joknya mengadopsi jok yang panjang. Jadi bener-bener plek keteplek GS untuk joknya. Nah, sekarang kita buka sektor mesin. Dia ininya bulat ya. Bagian belakang bulat. Tuh, teman-teman bisa lihat dari samping. Mesinnya kayaknya udah diganti nih kayaknya nih. Mesin udah diganti ya, Bang? Coba kita cek. Oh, mesinnya udah diganti. Mesin ini udah pakai PX atau Excel nih. Udah pakai mesin Excel. Gitu. Basic mesinnya sih sama banget sama Vespa gocapan. Gitu. Nanti gua tampilin fotonya ya. Ini model pengunciannya begitu teman-teman. Model pengunciannya begini ya. Tuh. Tuh. Gitu. Oke. Agak sedikit sih berbeda dengan yang gue milikin. Yang pasti punya gue waktu itu nggak ada jack light-nya. Ini namanya jack light. Ini variasi. Ini bentukannya memang mirip seperti ini nih. Unik banget sih. Menurut gue Vespa Rusia ini layak untuk dikoleksi. Bobotnya lebih berat nih, kurang lebih 120 kilo kalau kagak salah ya. Teman-teman bisa coba nimbang kali. Pokoknya ini berat banget, bodinya lebih tebel, lebih cihui banget. Salah satu yang Vespa gua kangenin.
kayaknya mengarahnya ke situ ya. Vespa gocapan ini mulai mendekat nih, mendekat. Mudah-mudahan aja ada satu yang bisa mampir ke Rasti Garasi. Kalau teman-teman mau tanya lebih jauh mengenai Vespa atau skuter, bukan Vespa ya, skuter Viatka ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa tanya jawab, kita bisa sharing-sharing nih, kira-kira apalagi nih yang pengen ditanya. Oh, tepong ya, tepong kayak gini nih tepongnya. Nih. Tepongnya kayak gini bentukannya. Dari gue itu aja. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan di subscribe, tombol lonceng jangan lupa dijugukin aja. Cuy.